Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan praktek fisika. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan hukum-hukum Kirchhoff tegangan yang berada pada rangkaian seri hambatan. Oke, kita mulai saja. Kita akan merangkai sebuah rangkaian seri seperti ini. Pertama-tama kita susunkan dulu sebuah baterai, dua buah baterai. Kemudian kita pasang dua buah bola lampu seperti ini dan beberapa kawat penghantar. Kita siapkan serta sebuah saklar pemutus. Seperti ini ya. Pertama-tama kita rangkai dulu rangkaian lampu ini menjadi rangkaian seri. Bagaimana cara merangkai seri? Perhatikan gambar berikut. Ya, seperti ini rangkaian seri. Jadi dipasang secara berurutan seperti ini ya. Ini namanya rangkaian seri. Dan cirinya rangkaian seri, pada rangkaian ini tidak terdapat cabang. Jadi jalurnya hanya satu jalur. Coba perhatikan anak-anak, apakah sudah ada perubahan? Oh, tentu saja belum, karena saklar penghubungnya belum kita masukkan. Oke, kita sambungkan. Nah, sekarang kelihatan ada sesuatu yang mengalir, dan yang mengalir ini dinamakan arus listrik. Seperti pada video yang pertama, hanya bedanya dengan ini bebannya ada dua buah. Kita akan amati bagaimana bentuk arus maupun tegangan yang terjadi pada rangkaian seri ini. Pertama-tama kita pasang ampermeternya seperti ini. Ampermeter harus terpasang pada rangkaian secara hubungan seri begini ya. Kemudian kita pasang voltmeter. Selanjutnya bebannya kita bedakan, yang satu 10 ohm, kemudian yang satunya kita kasih 20 ohm. Nah, seperti itu. Kita cek di sini arusnya berapa, 0,6. Kemudian di sini juga sama 0,6. Di sini juga sama 0,6. Di sini juga sama 0,6. Di sini juga sama 0,6 ampere ya. Kesimpulan, pada rangkaian seri semua arus yang mengalir besarnya sama. Artinya arus yang mengalir melewati lampu satu sama besar dengan arus yang melewati lampu yang kedua. Karena di sini tidak ada cabang. Sekarang kita amati tegangannya. Pertama kita amati tegangan terjadi pada baterai. Kita cek berapa tegangan yang berada pada baterai. Di sini menunjukkan angka 18 volt. Oke, silakan anak-anak dicatat ya hasilnya 18 volt. Kemudian kita coba cek tegangan pada masing-masing lampu. Ya, di lampu pertama 6 volt. Sekarang coba kita cek di lampu yang kedua. Ternyata di lampu kedua lebih besar 12 volt. Apa kesimpulannya? Coba siapa yang tahu? Ya, betul. Di sini tegangannya 18 volt. Kalau kita bandingkan dengan di sini, ini 6, di sini 12.
Ada hubungan. Betul, ada hubungan. Ternyata rangkaian seri merupakan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangan yang berada pada sumber daya ini dibagi oleh dua beban ini, sehingga jumlah keseluruhannya sama 18 volt. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi yang dilepas sama dengan energi yang diterima. Siapakah yang melepas energi? Tentu saja adalah baterai. Siapa yang menerima energi adalah beban ini. Yang melepas baterai bernilai positif, yang menerima energi bersifat negatif. Sehingga kalau dijumlahkan keduanya menjadi 0. Positif 18 dikurangi negatif atau dikurangi 18, maka hasilnya 0. Maka itulah bunyi hukum Kirchhoff tentang tegangan yang berbunyi sebagai berikut. Jumlah tegangan pada rangkaian tertutup seri sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham ya? Kesimpulan yang kedua. Kemudian, nah sekarang kalau kita amati, kok tegangannya berbeda? Di sini 12 volt, sementara di sini 6 volt. Mengapa terjadi demikian? Kok beda ya? Tentu saja beda, karena nilai hambatannya berbeda. Ini hambatannya adalah 10 ohm. Sedangkan ini hambatannya 20 ohm. Di hambatan yang lebih besar, maka timbul tegangan lebih besar. Di hambatan yang lebih kecil, maka tegangannya juga lebih kecil. Seperti yang dibahas pada hukum Ohm, makin besar hambatan, maka tegangannya makin besar. Paham sampai di sini ya? Oke, jadi besarnya tegangan sangat bergantung kepada besarnya hambatan, karena arusnya sama. Arusnya sama melewati lampu 1 maupun lampu 2. Oke, pada akhirnya kita memiliki beberapa kesimpulan, antara lain yang pertama, bahwa I yang keluar dari baterai itu sama dengan I yang masuk ke baterai. Kemudian I yang masuk ke lampu 1, kita beri nama saja adalah I1, sama besar dengan I yang masuk ke lampu yang kedua, atau kita beri nama I2. Sehingga boleh kita tulis kesimpulan yang pertama bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2. Kesimpulan yang kedua. Tadi dari hasil pengamatan bahwa tegangan di sini 6 volt. Di sini 6 volt. Kemudian di sini adalah 12 volt. Nah, ini kalau dijumlahkan sama persis dengan tegangan yang ada di baterai. Di sini tadi tegangannya adalah 18 volt. Berdasarkan hukum kekekalan energi, bahwa energi yang dilepas, siapa yang melepas? Itu saja adalah baterai, sama dengan energi yang menerima. Baterai bersifat melepas, maka bernilai positif energinya, sedangkan beban lampu bersifat menerima, maka energinya bersifat negatif. Jadi kalau dijumlahkan, keduanya akan menghasilkan 0. Jadi boleh kita tulis sigma E sama dengan 0. Ini artinya E baterai
ditambah sigma itu artinya tambah, ditambah minus P1 minus P2 sama dengan 0. Oke, pahamnya sampai sini ya. Atau kalau ininya pindah ruas ke sebelah kanan, maka dapat ditulis menjadi E sama dengan P1 ditambah P2. Ini kesimpulan yang kedua. Tadi kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Kita kembali lagi ke hukum yang berbunyi I sama dengan P per R. Berhubung arusnya di setiap jalur ini besarnya sama, kita misalkan saja nilainya adalah 1, bernilai konstan ya. Maka 1 sama dengan V per R, sehingga kalau persamaan ini diselesaikan, maka V sama dengan R. Nah ini, sehingga besarnya tegangan sangat bergantung kepada besarnya arus. Makanya tadi di sini beda tegangannya. Jadi ketika R-nya kecil, tegangannya kecil. Ketika di sini R-nya besar, maka tegangannya besar. Karena itu boleh ditulis P1 adalah I kali R1, P2 adalah I kali R2. Oke, nah sekarang kalau persamaan ini kita substitusikan ke persamaan itu, maka diperoleh E sama dengan I kali R1 ditambah R2 seperti ini. R1 tambah R2 adalah R seri. Boleh juga ditulis E sama dengan I kali R seri. Nah, seperti ini. Jadi ini yang Bapak lingkari, tolong dicatat ya. Yang pertama adalah I sama dengan I1 I2, E sama dengan P1 ditambah P2, kemudian P1 adalah I1 kali R1, P2 adalah I kali R2, dan R1 ditambah R2 disebut dengan RS. Demikianlah hasil pengamatan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.